Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih bisa berjumpa di acara akselerasi disertasi. Selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai Bapak Ibu. Selanjutnya izin saya bacakan CV beliau Narsum. Eh, Nama beliau Dr. Reni Marlina SPD MPD. Linier, nggih. Kita sebenarnya emang mengharapkan linier-linier biar nanti detail fokus nih. Pontianak 20 Mei 1984. Alamat asalnya di Jalan Parit Bugis Komplek Gria Lestari nomor B4 Kuburaya. Home base beliau di Pendidikan Biologi IKIP Universitas Tanjung Pontianak. Selanjutnya S1-nya di Universitas Tanjung Pura. Pendidikan Biologi, ini putri daerah yang kembali ke daerah untuk mengembangkan daerah. Sebenarnya ini yang diharapkan oleh pemerintah. S2-nya Universitas Pendidikan Indonesia, UPI di Jawa Barat. Pendidikan IPA. S3-nya di Universitas Negeri Malang, UM, Pendidikan Biologi. Saya rasa ini merupakan kampus-kampus favorit lah untuk eh, dunia pendidikan kayak gitu Bapak Ibu. Selanjutnya pengalaman ngajarnya banyak sekali, ada 6. Analisis kurikulum sekolah menengah, perencanaan pembelajaran biologi, STEM for biologi, strategi belajar mengajar biologi, biostatistik, dan komputasi, business study. Untuk publikasi artikel ilmiahnya ada 19. Ini bisa calon untuk eh, apa ya, klinik Scopus ya. Saya rasa udah cukup untuk guru besar. Sinta 2-nya, Q2, Q1, Sinta 2, banyak sekali. Saya catat ini ada 19 ya. Kalau dibaca semua, nanti sampai subuh, Bapak Ibu. Selanjutnya, pengalaman pengabdiannya. Pengabdian kepada masyarakat. Yang terakhir, pelatihan pembelajaran inovatif kurikulum Merdeka bagi mahasiswa pendidikan biologi, dan pelatihan literasi dan numerasi siswa pada program SMK Pusat Keunggulan di Kabupaten Ketapang. Banyak sekali menarik ya untuk sumber pendanaannya ini. Mandiri, Kemendikbud Dikti, dari kampus. Jadi variatif. Ini eh, saya rasa bisa menambah akreditasi di kampus untuk unggul. Terus pengalaman penelitiannya saya hitung ada 17. Mungkin kalau sudah 10 tahun tinggal nunggu SK guru besar. Untuk pemakalah internasionalnya ada 18, dan karya bukunya juga banyak sekali seperti yang sudah saya kirim Bapak Ibu, ada 9. Tak lupa juga Haki ada 2. Selanjutnya piagam penghargaannya lulusan berprestasi MIPA UM Prode 124 nggih, Universitas
Negeri Malang. Terus, ini banyak dan asesor. Nah, ini menarik nih. Eh, Inspiring Leader Paragon 2021. Nah, saya juga pernah ikut ini juga. Satya Lencana 10 dan banyak sekali. Itu saja CV dari beliau, Dr. Reni. Kepada beliau waktu dan tempat saya aturkan. Persilahkan. Terima kasih Pak Nova Kurniawan, terima kasih banyak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih APSK ya. Salam kenal Bapak Ibu semua. Hari ini saya sekedar sharing saja pengalaman selama saya melanjutkan S3 gitu ya. Izin share ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saya seperti yang disampaikan oleh Pak Noval tadi, alumni program doktor di Pendidikan Biologi FMIPA Universitas Negeri Malang. Em, Nah, ini sedikit tahapan perkuliahan di awal-awal ini. Saya itu mulai kuliah pada saat pandemi tahun 2020 ya, Bapak Ibu ya, tanggal 2 September itu masuknya. Tapi karena masuk pandemi, jadi saya masih online gitu kuliahnya. Setelah itu di semester 2 saya sudah dapat SK promotor, yaitu pada tanggal 23 Maret itu sudah keluar SK promotornya 2021. Kemudian dapatlah promotor saya, ada 3 di sini ya. Kemudian saya melaksanakan seminar proposal ini tanggal 25 Mei 2022, kemudian ujian akhirnya tanggal 28 Maret 2024. Secara ini masa studi saya selama 6 tahun ya, 3,6 tahun, 3 tahun 6 bulan. Baik, ini sedikit flashback gitu ya tentang kegiatan saya di semester 1 ini. Perkuliahan saya online ya, masih pandemi karena jadi benar-benar tidak tahu. Saya daftar kemudian keterima. Jadi tidak pernah ketemu, belum pernah ke Malang juga. Jadi benar-benar eh, langsung gitu ya kuliah secara online, melihat dosen-dosen juga secara online. Kemudian apa yang saya lakukan, saya mulai mengenal gitu ya riset tren di kampus saya itu di UM itu seperti apa. Jadi saya baca-baca dari aplikasi-aplikasi di sana gitu ya. Saya minta dari kayak Siakat itu dosen ini riset trennya dia apa gitu ya. Kemudian saya juga mengenal fokus penelitian dosennya apa. Ada yang lesson study, ada yang STEM, kemudian ada yang instrumen pengembangan model dan lain sebagainya. Ada yang memang murni biologi gitu ya. Saya baca semua payung penelitian dosen, kemudian saya mulai mengenal diri saya lah. Saya ini sebenarnya mau kemana ya arahnya, dan titipan dari titipan dari Prodi bahwa Reni kamu ndak usah kemana-mana ya, harus ke sini gitu ya. Maksudnya kan kita kurang orang ini gitu ya. Jadi pendidikan gitu. Jadi fokusnya di sini aja, jangan ngambil yang murni gitu. Ya udah. Jadi saya mulai fokus ke
pendidikan yang mana nih yang kira-kira saya bisa mengembangkan diri begitu. Bukan saya kuasai, tetapi saya bisa berkembang di sana. Jadi mana nih kira-kira kalau prospeknya baik gitu ya setelah saya selesai. Jadi bukan karena saya menguasai itu, jadi saya memilih itu tidak, tapi apa yang kira-kira Kalimantan Barat ini tempat saya mengajar nih yang perlu saya tingkatkan gitu. Jadi saya baca-baca lagi, terus saya oh ada nih dosennya. Terus saya baca profil dosen itu, Google Scholar-nya saya lihat gitu ya. Kemudian saya menghitung jumlah publikasi per tahunnya. Di semester 1 itu udah benar sibuk. Kalau orang ya mungkin semester satunya masih santai. Saya tuh benar-benar banyak catatan gitu ya. Dosen ini, dosen ini, dosen ini gitu. Padahal saya belum pernah kenal sama beliau. Terus saya catat nih jumlah publikasi per tahun beliau berapa. Terus H-indeksnya saya lihat gitu. Terus setelah saya lihat jumlah publikasi per tahunnya, oh banyak gitu ya. Kalau banyak berarti aktif nih dosen gitu. Setelah itu saya mulai belajar untuk menulis artikel Sinta waktu itu. Karena saya lihat-lihat artikel disertasi di sana selalu ada referensi dari latar belakangnya itu ada referensi si penulis gitu ya. Jadi promovendusnya atau promovendanya itu ada gitu nama-nama beliau gitu, nama dia gitu. Nah, kok kayaknya saya tuh enggak ada ya. Saya mau nulis apa nih? Jadi saya coba-coba nih ada data-data, jadi saya coba gitu ya. Waktu itu masih ada tuh mahasiswa yang saya bimbing ya waktu itu, dan saya coba buat artikel, tulis-tulis lah gitu ya. Nah, saya dibantu juga dengan kawan-kawan seperti ya luar biasa ini ya, kawan-kawan yang memang support gitu ya di lingkungan kampus saya. Kemudian sedikit ya kebebasan di sana itu di UM itu kita tuh boleh gitu menuliskan nama promotor. Ini waktu setelah semester 1 mau semester 2 itu kita boleh menuliskan nama promotor kita. Jadi Kaprodi itu mengirimkan Google Form, terus kita mengisi siapa kira-kira yang ini yang mau kita yang mau jadi promotor kita tuh siapa gitu yang kita tertarik gitu supaya bisa sesuai lah dengan keinginan kita gitu ya sesuai. Kemudian saya sudah lewat masa itu karena saya udah belajar nih di semester 1 saya udah mempelajari karakteristik dosen-dosen ini kan. Jadi saya dengan senangnya gitu menuliskan ini aja gitu Bismillah. Jadi saya tulis beliau. Jadi dipertimbangkan lagi. Jadi sebenarnya promotor saya itu bukan orang yang saya pilih. Jadi saya tidak tidak memilih beliau gitu ya. Jadi ternyata dipertimbangkan kembali oleh Kaprodi dan setelah keluar SK-nya, lah kenapa ada nama nama dosen luar gitu ya. Dan saya memang masih belajar bahasa Inggrisnya gitu ya. Masih tetap kan skill untuk bahasa Inggris kan selalu gitu. Jadi belum fluentnya belum lah gitu ya. Jadi saya agak down waktu itu. Wah, dapat orang luar nih, bisa lama lagi nih gitu ya. Tapi saya oke kan saja ditelepon waktu itu. Ditelepon sama promotor untuk membahas judul ya. Kamu judulnya yang kamu masukkan ini kita nanti setelah itu berubah ya katanya gitu ya. Mohon maaf bentar ya, saya buka ini dulu. Baik, Bapak Ibu. Terus yang bisa saya waktu itu saya senangnya karena setelah saya lihat siapa promotor saya gitu ya. Setelah saya lihat oh beliau dekan gitu ya. Wah, ini kayaknya mudah ditemui ya karena pikiran saya tuh dekan itu kan orang banyak yang tidak mau memilih karena sibuk ya, tapi buat saya dekan sangat akan sering gitu ada di kampus. Jadi wah, saya sangat terbantu. Kemudian promotor 2 dari luar tidak terlalu saya pikirkan. Kemudian promotor ketiga itu kaprodinya gitu.
Dan saya agak ini karena waktu itu Kak Prodi sudah bilang saya sudah penuh, tapi kenapa saya jadi apa ya masuk gitu ke beliau. Kemudian eh, saya lihat lagi eh, rekodnya kan karena saya saya ulang lagi gitu. Oh, promotor saya satu ini begini, promotor dua ini. Jadi mulai saya pelajari lagi apa kira-kira risetnya lagi karena sebelumnya itu kan sudah ditelepon harus ganti judul karena tidak sesuai katanya. Ya sudah, jadi saya harus belajar lagi menulis lagi eh, apa judul yang sesuai begitu. Kemudian eh, kita diberikan hak juga kalau mau mengganti lagi silahkan gitu kata Kak Prodinya. Tapi saya tetap ini udah Bismillah pilihan Kak Prodi, mungkin dia punya pertimbangan, jadi saya okekan saja. Jadi tidak ada lagi saya udah gitu saya aman dengan promotor ini. Kemudian, nah di semester 2 inilah kita masih perkuliahan online. Jadi saya mulai membaca gitu ya perkuliahan ini yang mana kira-kira yang sesuai dengan penelitian saya. Jadi di sini ada pembelajaran transformatif nih perkuliahannya, kemudian kajian pembelajaran untuk pengembangan komunitas belajar. Nah, dua ini mata kuliah ini benar-benar saya ikuti karena ini dasar dari saya, dosennya adalah promotor satu saya dan ini adalah promotor tiga saya. Jadi saya benar-benar ngikut kuliah ini, dia tulisan apa tugas-tugasnya saya buat dalam tulisan gitu ya. Apa saya tulis dalam bentuk artikel gitu. Nah, saya masih belum berani untuk memasukkan nama beliau tuh ya. Meskipun mata kuliah itu ada dipegang oleh beliau, tapi saya masih takut gitu ya untuk memasukkannya karena tidak ada apa ya, tidak ada komunikasi awal karena saya masih semester 2 juga. Tapi saya sudah mulai menulis ini, jadi dibantu juga sama teman-teman yang lain. Kemudian eh, saya coba untuk apa ikut konferensi tapi masih daring gitu ya di International Conference. Nah, saya juga menuliskan ini. Nah, waktu International Conference ini saya tahun 2021 itu International Conference-nya itu adalah dilaksanakan di UM. Jadi UM adalah pelaksananya. Jadi saya beranikan diri, Pak, saya punya artikel, apakah boleh saya mengajukan konferensi apa mau apa dipresentasikan gitu. Terus beliau itu sambil secara online ya saya ngomongnya. Terus beliau bilang mana katanya. Udah agak agak takut saya. Jadi saya lihat kan, ya silahkan katanya gitu. Boleh menuliskan nama Prof gitu ya. Boleh silahkan. Jadi saya tulis terus saya hubungi lagi Prof Chokcai itu eh, dengan Skype karena memang dari awal kita memang sudah buat grup gitu ya, membuat grup. Kemudian saya juga apa berhubungan dengan beliau dengan WA gitu ya. Jadi saya mengenalkan diri lah gitu. Dan saya minta izin juga untuk ini supaya bisa menuliskan nama beliau gitu. Nah, kemudian setelah itu saya ikut konferensi, kemudian saya mulai belajar untuk menyusun proposal gitu ya. Nah, agak beda kalau saya itu bukan ke latar belakang di awal karena saya belajar ke metodenya dulu. Jadi saya nyusun itu fokus ke metodenya dulu. Nah, untuk semester 3 di kan kami masih perkuliahan online itu semester 3. Jadi saya belum ketemu langsung sama promotor, jadi masih di apa? Masih di Pontianak gitu kan. Nah, di semester 3 ini hanya dua mata kuliah gitu, penelitian pendahuluan dan seminar proposal. Jadi mulai intens tuh kita bimbingan saya pakai Skype juga dengan promotor dari luar dan agak struggle sekali untuk apa dapat promotor dari luar itu em, satu bahasa maksudnya apa kita nangkapnya apa gitu ya. Kemudian apalagi beliau itu intens sekali gitu nanya how apa apa nanya lagi apa lagi gitu ya. Terus eh saya mulai membuat menulis book chapter. Nah, book chapter ini dasar dari promotor itu
kalau kamu mau saya punya teman gitu ya. Saya punya teman dia sebagai editor gitu ya dari luar internasional editor. Coba saya mau lihat tulisanmu. Nah, saya tuh kayak dites gitu sama Prof pembimbing promotor 2 saya ini, mampu nggak sih kamu nulis gitu ya. Jadi saya coba tuh nulis gitu ya, Prof ini semampu saya gitu. Saya kirim ke beliau, tapi eh, beliau kasih masukan lagi, saya kirim lagi ke grup gitu ya. Banyak lagi masukan dari promotor 1 dan promotor 3 saya. Kemudian eh, setelah itu diterima. Ya sudah saya coba untuk masukkan ke book chapternya gitu kan. Coba kamu urus, kamu email ini nomornya. Jadi saya email, ternyata agak lama juga prosesnya, tapi apa ada perubahan. Kemudian saya mulai menetapkan hari tidak kalau dari luar itu kan dia sistemnya kapan dia sempat dia hubungi gitu kan. Nah, kayaknya ini aturan harus saya yang apa kuat gitu ya membuatnya. Terus saya buat di grup gimana kalau diskusinya hari Selasa gitu karena dari pengalaman ini hari Selasa itu bisa gitu ya. Jadi oke, jadi untuk jamnya kita tentukan di hari Selasa itu gitu. Saya kirim pesan jam 7. Kenapa jam 7? Karena eh, kata promotor saya selalu cek email maupun WhatsApp itu jam 7. Karena setelah itu kadang tidak terbaca karena sibuk katanya gitu. Karena saya tahu beliau adalah dekan gitu ya. Kemudian saya juga menyediakan link Skype-nya gitu ya. Kalau pakai Skype ya saya juga memulainya. Kemudian yang kebanyakan sih kalau sebelum seminar itu ya kehadirannya promotor 1 yang paling banyak ya. Yang lain kayaknya gimana promotor satunya gimana gitu. Suka suka ke sana. Cuma saya selalu menyampaikan gitu. Progres saya begini, progres saya begini. Kemudian sepertinya saya tidak bisa seminar nih kalau saya tidak datang gitu. Selalu saya tidak ke Malang. Nah, Desember awal-awal Desember saya mulai sampai ke sana terus sampai ke Malang disuruh nggak langsung kampus karena kan takut ya virus jadi saya harus mendekam dulu cari kosan lagi jadi ada waktu sekitar 1 bulan gitu cari kos dan lain sebagainya untung ada kan kita punya teman ya di sana ya teman kuliah. Jadi dia yang nyarikan kos. Setelah itu saya mulai akhir-akhir Desember baru saya mulai diskusi secara online bertemu di kampus. Oh, baru lihat secara langsung di semester 3 itu gitu. Nah, eh, karena judul saya sudah sudah disetujui gitu ya. Dia promotor saya itu melakukan diskusi gitu sama promotor 3 ya yang ada di Indonesia. Gimana kalau kita cari validatornya dulu nih, praktisi FGD-nya siapa gitu, orang-orangnya. Jadi saya belum seminar, tapi saya udah tahu nih siapa yang akan saya hubungi gitu. Jadi saya harus menghubungi berapa universitas gitu untuk menjadi bersediakah untuk menjadi validator. Kemudian saya hubungi juga sekolah-sekolah yang ada di Kalimantan Barat gitu. Apakah bersedia untuk menjadi praktisi ya di validator gitu. Dan dia sebagai validator praktisi sekolah gitu ya. Nah, baru saya mulai menulis artikel book review. Nah, book review ini alasan saya kenapa menulis itu karena saya terlalu banyak disuruh baca buku bahasa Inggris dari luar itu ya. Kamu baca buku ini, kamu baca buku ini dan buku yang saya terbitkan sebagai di book review ini adalah buku yang saya disuruh baca gitu. Jadi daripada saya membaca terus hanya membuat report aja sama beliau gitu ya sama promotor, saya coba mempelajari book review gitu ya, mempelajari apa tuh saya lihat-lihat di internet gitu kan. Oh, ternyata book review begini. Nah, hasil dari saya baca ini eh, saya masukkan ke book review di ada Q1 gitu ya. Dan 2 ini yang interactive learning environment dan qualitative report ini alhamdulillah di Q1 gitu. Jadi saya masukkan ternyata saya belum berani tuh memasukkan nama promotor karena eh, agak rawan gitu maksud saya karena takut ya karena nama beliau kan kalau corresponding author kan harus beliau gitu. Jadi saya mikir janganlah dulu.
Jadi saya nulis sendiri, akhirnya eh, keluar, alhamdulillah. Kemudian itu sebagai apa, laporan ke promotor, Prof. Saya nulis ini, Prof. Wah, serius kamu katanya. Iya, Prof, dia keterima gitu ya. Ah, boleh tuh katanya, coba kita buat lagi gitu. Nah, eh, kemudian baru kita ada belajar apa, buat sama-sama gitu. Nah, kalau pengalaman bimbingan disertasi kalau sebelum seminar itu memang saya tuh kadang saat datang selalu ditawari, judulmu ini gimana kalau kita masukkan ke hibah gitu. Saya selalu diarahkan begitu. Saya buat lagi, coba kamu buat, kita masukkan ya supaya dapat dana ini gitu ya. Karena ada dana dana dari Univ dan Kemenristek gitu ya pas keluar, pas ada pembukaan gitu. Nah, tapi saya dengan halusnya menolak gitu ya, karena saya sudah didanai nih, saya dapat beasiswa LPDP, jadi tidak boleh double funding gitu ya. Jadi saya dengan halusnya bilang, Prof, maaf, saya bisa mengedit judul lain atau membuat judul baru, tapi tidak di ini gitu, karena ini judulnya sudah saya masukkan ke pendanaan LPDP. Nah, oh oke gitu. Jadi saya memang di sana selain selain apa? Selain bimbingan, saya juga membantu Kaprodi sebagai promotor tiga saya, dan ini untuk apa? em, saya sih yang belajar, bukan membantu ya. Saya yang belajar untuk bagaimana nih membuat apa, kata-kata proposal yang baik gitu. Nah, saya sebenarnya semua saran promotornya itu saya ikutin semua. Jadi kata Prof. Chokchainya, you have to gini gini gini, uh, uh, write this kayak kayak apa gitu, gaya-gayanya apa gitu, tulis apa, saya tulis semua. Kemudian kalau sudah mentok, saya bilang boleh tidak kalau saya buatkan apa, kita diskusi online, karena nggak mungkin Prof. Chokchai datang kan. Jadi eh, bisa tidak tiga-tiganya datang gitu, apa, kita diskusi, karena saya masih bingung ini gimana nulisnya gitu, karena A beda, B beda gitu ya, satu dua tiga nih beda-beda semua. Nah, alhamdulillah diskusi komisinya disetujui, jadi saya nyampaikan lah maunya saya begini, terus dapat masukan begini, jadi what should I do gitu. Terus baru dikasih tuh apa, masukannya, oh gini-gini, jadi mereka sambil mereka berdiskusi semua bertiga, saya tinggal menunggu hasilnya saja, karena saya juga bingung kan, yang penting saya udah nyampaikan saya pengen begini gitu. Nah, eh, dari awal memang saya memang tidak mau, kalau bimbingan tuh saya tidak menggunakan pernyataan, misalnya kata Papa ini, waktu itu saya bimbingan ini bilangnya begini, enggak. Saya tidak ada istilahnya menyampaikan apa yang disampaikan promotor A, promotor B, promotor C, tidak. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, eh, gimana kemarin sama ini, lanjut, disuruh lanjutkan saja, disuruh lanjutkan, ada masukan, ada beberapa. Jadi tidak, sebenarnya gini-gini tidak. Jadi saya sebenarnya yang pahit-pahitnya tuh saya telan semuanya ya. Kemudian saya perlakukan semua promotor adil. Jadi kalau saya mau bimbingan, saya foto gitu hasilnya. Ini this is apa, hasil dari diskusi gitu dari promotor A, ini promotor B. Alhamdulillah kita harus bersyukur ya. Hmm. Kemudian nah, kemudian saya belajar nih, saya belajar mengajukan proposal disertai dengan analisis SLR. Jadi awal-awal kan memang agak kadang tidak disetujui gitu ya, apa, anu kita, latar belakang gitu, latar belakang kita, eh, ini kamu meneliti apa kan ya. Sebelum itu saya bingung di depan promotor gitu ya, apalagi waktu di online gitu, apalagi kalau udah bertiga. Saya melakukan analisis SLR. Nah, seperti ini adalah analisis bagaimana saya apa ya, membuat theoretical framework-nya ya.
saya analisis artikel-artikel berapa, kemudian frameworknya educational teori apa yang akan saya teliti itu apa saja gitu ya. Saya analisis semuanya dari beberapa puluhan artikel gitu dari luar dari Scopus. Nah, baru saya buat dalam bentuk dua teori, apakah teori instruction atau apa gitu ya. Jadi saya teliti, kemudian saya mau kemana ini penelitian saya gitu. Nah, itu saya analisis sendiri. Kemudian setelah hasilnya itu baru saya lihatkan ke ini. Nah, mereka membantu saya mencari celah dan karena kalau mahasiswa tuh kalau saya pribadi ya agak bingung gitu mencari gapnya kalau saya. Jadi mau penelitiannya apa nih yang saya harus tegaskan ya tekankan tuh yang mana gitu ya. Jadi beliaulah yang promotor satu yang luar biasa ini yang ngasih jalan, oh kamu meneliti ini gitu, kamu harusnya fokusnya di sini gitu. Karena kan aspek dari yang saya teliti itu kan banyak ya. Nah, yang mana nih bagian kamu nih yang harus kamu teliti. Oh iya, oke, terima kasih. Maaf kalau kurang jelas suara saya. Oke, kemudian saya juga melakukan analisis terhadap instrumen yang akan saya gunakan. Apakah instrumen itu bisa saya pakai atau ada celah yang misalnya kamu harus kembangkan di bagian mana nih kamu mau mengembangkan instrumennya? Apakah jadi saya analisis yang sudah ada gitu yang baik dari Indonesia maupun dari luar itu saya teliti seberapa persen yang mana yang kurang gitu deh itu bisa kamu itulah gapmu gitu risetmu di situ gitu kata promotor saya. Nah, ini beratnya karena kita kerja sendiri karena ini kan riset orang, maksudnya hasil penelitian orang ya, yang apa punya nama lah gitu ya, yang luar biasa nih orang-orang yang meneliti ini. Jadi saya takut salah gitu untuk menyampaikan gitu di ininya. Jadi harus saya baca ulang, saya minta lagi teman gitu. Ini benar enggak nih maksudnya apa nih gitu. Saya kembalikan lagi ke promotor, Prof. Apakah ini udah oke nih ya bunyinya kayak gini? Apakah ini masuk ke teori konstruktivis gitu ya? Terus dia tidak membunyikan konstruktivis gitu, tapi ini bunyinya begini, begini, begini. Oh iya betul. Nah, oh salah. Coba kamu cari teori yang sesuai. Nah, itu yang agak agak lama sekali gitu. Kemudian, nah di semester ini, semester 4 ini kita ada sidang komprek ya, sidang komprek, kemudian sudah semuanya saya mencoba untuk seminar proposal ya. Di sini secara online karena memang meskipun kita bimbingan ini tapi promotor saya kan dari luar nih, jadi tetap harus online dan penguji saya juga tidak bersedia untuk datang meskipun penguji saya itu orang Indonesia gitu. Jadi karena pandemi juga. Nah, setelah seminar, saya baru melaksanakan FGD gitu. FGD ini orang-orang udah saya tahu nih, orang yang sudah saya hubungi gitu. Kalau riset saya ini berhasil, sudah seminar, saya minta bantuan untuk ini gitu. Nah, kemudian tetap nih bimbingan Selasa offline ya, karena kemarin Selasa tetap jadwal saya, kemudian hari Jumat itu online gitu. Nah, ada 2 kali, tetap 2 kali dalam 1 minggu gitu. Dan saya mulai melakukan pengembangan instrumen. Nah, pengembangan instrumen itu kan variabel kita kan, variabelnya ada 3. Nah, itu saya tidak mengambil variabel orang, jadi saya harus mengembangkan sendiri diminta gitu sama promotor. Nah, ini juga berat nih karena kita mengembangkan sendiri dan pakai IFA, CFA itu. Nah, itu juga saya belajar juga, tapi karena terlalu banyak pusing, saya minta bantu. Ini ngitungnya gimana gini gitu kan? Nah, minta bantu sama teman saya, satu satu promotor juga. Beliau luar biasa ya nulisnya. Jadi eh, saya belajar sama dia jadi saya mendownload Amos gitu ya. Jadi saya belajar oh bisa gitu untuk melakukan pengembangan instrumen, menghitung, menganalisisnya.
Nah, setelah itu saya melakukan di semester 4 ini, saya sudah perbaikan bab 1 sampai bab 3 saya, kemudian saya coba juga menulis book review. Nah, di book review inilah yang kata promotor saya, ya kita terbitkan setelah kamu seminar, maksudnya kita submit setelah kamu seminar gitu ya. Nah, disinilah saya menulis nama-nama promotor saya gitu, sesuai dengan urutannya Prof. Hadi, Prof. Chokchai, kemudian Prof. Ibrahim gitu kan. Nah, Alhamdulillah keterima juga di Elsevier di Q1 gitu ya, di Computers and Composition. Kemudian kata promotor saya, coba kamu tulis artikel biasa gitu hasilmu untuk pengembangan instrumen kamu nih, yaitu TIPEC ya. Tapi TIPEC kamu ini yang kita kita perkaya dengan dua yang lebih menjanjikan itu ya. Ada item yang dua ini yang belum pernah. Jadi setelah saya analisis yang tadi itu, yang ini nih, nah ini kan tipek ya, tapi ada dua item di sini yang belum, jadi itu yang muncul dan itu ternyata eh, ini bagus katanya kan, coba kita terbitkan di Scopus tapi tidak bayar gitu. Bolehlah gitu kan. Jadi coba kamu cari ya rendahnya Sinta 3 lah, tapi Ki 3 lah, tapi yang tidak bayar. Karena ini bahannya itu bagus katanya, bimbing apa bahan isinya gitu ya. Apa belum ada gitu, belum ada kata promotor saya. Jadi saya nulis lagi, dibimbing lagi dengan beliau. Kemudian menulis artikel Sinta 2 juga gitu ya. Yang hasil-hasil saya membaca-baca itu saya buat semuanya di artikel. Nah, artikel Sinta 2 ini em, mending Q4 lah ya. Karena apa ya? Mungkin saya terbantu karena nama promotor saya ada, karena ada dari luar negeri. Tapi kalau sulitnya tuh, kayaknya lebih sulit Sinta 2 daripada Q4 ya. Karena banyak, bukan apa ya, banyak, nggak tahu ya, ada beberapa juga ya, ada juga yang mudah, ada juga yang sulit ya. Itu sih pengalaman mungkin pada saat itu saya lagi down atau apa. Nah, kalau bimbingan artikel itu saya tuh bawa data mentah. Jadi kalau secara offline ya sama promotor saya tuh. Saya bawa data mentah, kemudian ada hasilnya juga, interpretasi hasilnya saya bawa. Kemudian saya bawa juga draft artikelnya dengan template jurnal yang sudah yang dituju ya. Saya maunya apa, jadi sebelum saya bawa artikel tuh saya sudah tahu jurnal apa yang mau saya tuju. Jadi bukan artikel udah jadi, tidak. Tapi benar-benar tidak baru data nih. Tapi saya maunya ke ke jurnal ini gitu. Saya udah bisa ngomong gitu ke promotor. Jadi, saya eh, biasa ditanya gitu, ini ki berapa yang kamu mau gitu, kemudian aman tidak gitu ya, kemudian publishernya apa biasa ditanya, kemudian PC-nya berapa nih gitu, kemudian dia 1 tahun itu berapa kali terbit, kemudian jumlah artikel setiap kali terbit itu banyak tidak, kemudian berapa banyak autor dari Indonesia itu juga ditanya sama promotor saya. Kalau banyak nggak usah katanya, ganti kamu cari lagi yang lain gitu. Jadi eh, harus harus benar-benar sesuai. Jadi eh, itu yang lama. Jadi artikel saya itu baru data, tapi saya harus banyak mencari itu tadi jurnal yang mau saya tuju. Terus sudah datang, sudah fix nih jurnalnya ini. Terus Prof bilang, oh boleh tuh, oke kan ya. Saya kasih linknya, oh dia lihat. Coba kamu download 5 artikel ini. Nah, kamu baca. Jadi beliau pilih 5 artikel, kamu baca, kamu cari. Sebenarnya seperti apa gaya latar belakangnya, seperti apa gaya metodenya, dia nulisnya, seperti apa gaya hasil dia menyampaikannya gitu. Jadi saya belum nulis artikel, tapi saya harus menganalisis artikel yang jurnal yang akan saya tuju gitu. Oh, kayak gini. Saya sampaikan, datang lagi minggu depannya saya sampaikan lagi. Ini Prof, ini gini 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 saya sampaikan. Terus saya memang udah datanya. Dia tidak saya baca karena kalau baca beliau, kamu siap nggak gitu untuk bimbingan gitu ya. Jadi kayak udah ngalir aja. Oh ini saya harus ngomong ini gitu. Saya belajar gitu ya karena beliau memang luar biasa gitu.
Kemudian, nah baru saya sudah dapat nih, oh ya beliau paham gitu. Oh iya, oh berarti kita harus nulis ini nih gitu. Nah mulailah beliau judulnya baru setelah tahu kita buat judul yang lebih menarik seperti ini. Kemudian referensimu apa? Jadi dilihatnya lagi referensi. Kemudian baru kita ke metode hasil. Udah metode hasil nanti diubek-ubeknya. Kemudian pembahasan kami ya. Kemudian baru ke latar belakang, baru abstrak. Nah, baru terakhir adalah submit. Nah, kalau dari prosesnya emang agak lama, tapi karena saya suka ngirim ya. Jadi saya itu apa saja yang sudah saya buat, saya kirim gitu. Nah, karena bertiga pasti ada salah satu yang baca. Jadi, oh ini menarik nih Ren. Ah, coba Ren kamu ini. Jadi kalau biasa nelfon kalau nggak mau di chat gitu, nggak mau di grup ngomongnya di sana pun Ren. Tapi kalau di grup biasa milih Bu Reni gitu. Nah, kemudian barulah beliau berani untuk memberikan akun, kemudian memberikan apa email, password emailnya ke saya, kemudian boleh nih kamu yang atur lah gitu. Nah, mulai. Nah, di semester 5, nah ini yang saya melakukan pengembangan perangkat dan produk, kemudian revisi artikel Scopus ini ternyata lebih cepat ya di PER tadi, kemudian saya perbaikan masih bab 1 sampai bab 3 ini saya benar-benar sesuaikan. Baru saya menginterpretasi hasil penelitian ya di semester 5 ini di bab 4 saya mau apa gitu ya. Kemudian saya menulis artikel Scopus nih di IJM STE. Nah, ini eh, apa reviewernya adalah promotor saya, tapi karena saya apa ya istilahnya beliau sudah banyak semua promotor semua ininya masuk ke sana dan eh, ini ditolak ya artikel Scopus yang saya tulis ini ditolak. Kemudian saya berangkat ke konferensi internasional. Saya bilang ke beliau saya punya dana dari LPDP. Saya mau presentasi tentang hasil saya ini. Boleh enggak Prof saya ini kalau saya presentasikan gitu. Jadi beliau, oh, oke kalau untuk presentasi ya ini silahkan gitu. Nah saya berangkat, kemudian saya tulis nama beliau, kemudian oke, kemudian menulis artikel Sinta. Nah di sini saya juga di semester 5 ini saya juga menulis artikel Sinta saya di apa yang theoretical framework tadi itu yang saya buat di latar belakang itu saya sebenarnya ini nih adalah JMSTE-nya ini yang ditolak jadi saya masukkan ke sini mungkin karena sistematik literatur review-nya kurang gitu ya padahal ini berat sekali saya kerjanya tuh paling berat nih di sini ya untuk bentuk apa teori yang gitu ya tapi ternyata di Scopus malah ditolak gitu mungkin tidak sesuai dengan skopnya beliau di jurnal itu. Nah, kemudian saya buat juga ini. Nah, ini lesson study ya. Ini cuma coba-coba untuk karena saya tadi kan menggunakan guru, bukan menggunakan guru, meminta bantuan guru ya. Dan guru itu adalah guru penggerak ya, di sekolah penggerak ya PSP. Nah, makanya ini saya mulai meneliti tentang bagaimana lesson study for learning community in transformational program. Nah, ini adalah cara saya untuk Iya, sering sih. menarik ini menarik perhatiannya promotor 3 karena promotor 3 itu profesornya di learning community gitu. Nah, jadi saya coba Prof gimana Prof kalau ini tulisannya ya bagus coba aja gitu kan. Nah, saya coba gitu ya. Oh, ternyata diterbitkan dan masuk di Sinta 2. Nah, di semester 6 saya udah menulis buku gitu ya, menulis buku, kemudian saya memantapkan pembahasan dan kesimpulan, kemudian saya masih revisi artikel Scopus itu lama juga ya, karena nggak bayar kali ya, jadi ya ampun banyak sekali masukannya maunya gitu ya.
Kemudian saya sambil bimbingan sama promotor 1, 2, 3 mencari penerbit buku. Nah, buku ini sulitnya karena kita kan mau terbit di publikasi publishernya Indonesia. Tapi saya harus bimbingan dengan promotor 2 saya yang orang bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris. Jadi saya tuh nulis dalam bahasa Inggris, nulis dan bahasa Inggrisnya itu cuma untuk untuk bimbingan saja gitu. Ini gimana isinya gini, dan yang bahasa Inggrisnya itu tidak boleh diterbit karena tidak boleh double kan, masa dua gitu. Tapi kata promotor saya boleh kalau di alih bahasa gitu ada gitu. Tapi saya belum belum mikir ke sana. Nah, kemudian saya melengkapi persyaratan penerbitan ISBN buku, itu dijadikan luaran penelitian disertasi saya. Kemudian saya juga memperoleh LOA dari Per Jurnal ya, sebagai syarat sidang. Nah, ini nih pernya belum keluar, saya cuma menunggu LOA ini. Setelah semester 6 ternyata promotor saya karena pakai email beliau kan, berarti beliau udah bisa tahu. Ren, kamu udah boleh sidang katanya. Cuma saya hubungi lagi sama promotor 3, jangan dulu katanya. Coba kamu harus diseminasi hasil dulu ke orang-orang yang terlibat katanya. Udah nih, saya sih senang karena saya beasiswa ya, jadi ya sudah, saya masih banyak juga kerjaan. Jadi saya juga belum belum seminar nih satu yang dibiayai oleh LPDP, kan ada 2 seminar konferensi internasional. Nah, saya tidak memilih di luar gitu ya. Saya memilih yang ada promotor saya gitu. Nah, kebetulan yang konferensi internasional kedua ini saya datang ke Kamboja di AIMSTEM, ini adalah promotor 2 saya gitu. Jadi pas saya bimbingan itu dari awal proposal sampai akhir saya cuma bertemu 3 kali. Jadi pertama saya ketemu di Malang karena beliau datang pas jadi pemateri, kemudian di Bali saya datang juga karena lihat nama beliau, dia share gitu di grup, ngajak gitu ketemu di sini gitu. Nah, saya bawa tuh barang-barang yang saya perlukan gitu untuk saya diskusi. Nah, yang ketiga adalah di Kamboja. Nah, di Kamboja ini memang udah finishing dah. Saya bawa semuanya. Ini luaran saya ini. Saya ceritakan semuanya. Saya ini gini-gini lah pokoknya. Yang terbatas dengan online. Nah, di situ saya cerita karena beliau adalah presidennya STEM ya di Asia gitu ya. Jadi Prof. Chokcha ini, jadi saya ngomong lah gitu sama beliau, saya mau sidang gitu ya. Kalau bisa memungkinkan, apakah boleh? Nah, wait katanya, saya baca dulu. Nah, itu jadi ternyata belum juga nih disetujui. Dan saya juga tidak ada yang perlu saya ambil lagi karena sudah semua nih artikel sudah gitu ya, presentasi menjadi pembicara internasional juga udah 2 kali gitu, udah ada sertifikatnya juga gitu. Nah, hasil ini saya masukkan sekarang belum terbit ya, terlalu lama juga nih. Jadi saya presentasi 2023, 2025 ini masih in editing, tapi sudah keluar LOA-nya, akan diterbitkan di Agustus 2025. Nah, semester 7, nah ini saya sudah sambil diskusi, saya sudah mendapatkan persyaratan sidang, saya lengkapi semua, kemudian kita sidang komisi. Nah, sidang komisi ini yang memang lebih berat dari sidang terbuka ya, sidang terakhir, karena disinilah kita di tes gitu, benar-benar kamu meneliti atau paham tidak dengan apa yang sudah kamu hasilkan gitu. Nah, setelah itu saya di semester 7 ini saya revisi draft disertasi dengan menyusun ulang ya bab 1 sampai bab 6 saya. Kemudian di sini promotor saya bukan berpesan ya, udah nyampaikan, terus dibaca lagi sama beliau. Beliau bilang data-data yang hasil penelitian yang
apa yang belum kamu publikasi jangan masukkan ke disertasi, buang semua katanya. Karena itu nanti kamu bisa publikasi dan bisa untuk naik pangkat kamu untuk kamu kan dosen ya katanya. Jadi kamu perlu itu katanya. Jadi kalau kamu masukkan ke disertasi nanti tidak bisa digunakan untuk kenaikan pangkat katanya gitu. Kalau kamu menulis ini katanya. Jadi disertasi saya dirombak lagi sama beliau bertiga tuh. Eh, jadi yang tebal jadi sedih jadi setengah gitu. Jadi karena data-datanya banyak yang belum saya publikasikan. Jadi tidak perlu katanya, tidak perlu juga kamu masukkan data ini. Jadi sudah kita buang semua ini. Kamu data ini kamu tulis ya. Nanti setelah setelah selesai gitu ya, setelah sidang ini kamu tetap nulis gitu ya. Ya. Dan sampai sekarang memang saya tetap menulis ya. Ada beberapa yang memang saya masukkan, termasuk di Cakrawala, kemudian di Tuset itu masih in review semua ya, yang untuk ininya, yang untuk Scopusnya. Kemudian, nah di semester 8 inilah saya menjawab kemauan dari promotor 3 saya. Saya harus diseminasi hasil eh, kepada orang-orang ya, sekolah yang terlibat, yang saya libatkan dalam penelitian saya itu. Saya undang semua secara online, kemudian saya sampaikanlah hasil riset saya begini. Kemudian inilah hasilnya, ini hasil datanya, terus dikasih feedback sama sekolah gitu ya. Ya, memang jadi banyak sekali dan itu saya ketikkan di apa meskipun tidak secara ini ya, tidak saya laporkan lagi ke sekolah ke mereka, tapi itu menjadi masukan buat saya juga gitu. Dan mereka senang karena selama ini katanya setiap penelitian selalu ngambil data tanpa ada ngasih apa-apa katanya. Bukan ngasih apa ya, maksudnya kasihkanlah hasil yang setelah kamu teliti itu kamu kasih tahu kami apa hasilnya gitu. Dan itu ternyata mereka sama sekali tidak kami apa di hasil ini memang mereka senang gitu datang gitu melihat proses saya dari awal sampai akhir karena mereka juga terlibat di FGD kan dan sampai ngambil data saya juga sama mereka-mereka ini terus sampai juga ke hasil sampai diseminasi jadi mereka tahu gitu gimana prosesnya saya gitu. Nah, saya juga mulai persiapan sidang akhir saya di bulan Maret ya. Dan saya perbaiki draft disertasi, kemudian saya memperoleh SKL dan saya sudah langsung diaktifkan ya. Saya diminta langsung mengurus pengaktifan di Universitas Asal di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Kemudian saya pendaftaran dan memperoleh ijazah. Sudah selesai sampai di sini perjalanan saya. Mungkin hanya itu sedikit yang bisa saya sharing kepada Bapak Ibu hebat semua. Semoga kita nanti bisa saling komunikasi dan kolaborasi kita tetap terjaga dengan baik, insya Allah. Semoga tidak ada yang keluar dari grup ini ya. Jadi kita tetap bersama-sama bicara tentang riset. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Naufal. Baik, saya rasa holistik sekali, nggih. Pelan-pelan, telaten, ya kekhasan dari eh, prodi pendidikan. Menarik tadi yang disampaikan oleh narasumber, dikupas tuntas karena kemarin juga apa Bu Direktur membriefing bagaimana lebih ke taktisnya di lapangan kayak gitu, bukan metodologi karena metodologi ada kelas khusus untuk metodologi. Saya juga apa beberapa hal itu saya catat ya 3,6 tahun kayak gitu. Saya rasa itu cepat sekali. Terus menjemput bola, terus bagaimana tadi hubungan dengan promotor ya. Sampai sekarang ada teman saya itu yang apa bermasalah sama promotornya ya. Mengenai waktu tidak pernah sinkron, bahkan sampai promotornya marah, siapa yang butuh, jangan atur-atur promotor dan lain-lain. Saya rasa itu tadi dijelaskan detail tentang bahasa, publikasi, manajemen waktu, dan lain-lain ya. Rombak berkali-kali dan akhirnya banyak sekali tadi publikasinya. Saya sangat senang. Selanjutnya Bapak Ibu ada Q&A, sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilahkan.
Tes tes. Bagus, Pak. Ya, silakan Pak Didi kalau mau bertanya dengan senang hati. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Dr. Kurniawan dan Ibu Dr. Reni. Eh, Sepertinya emang keren tadi itu banyak sekali yang dipaparkan dan sepertinya kayak jalan mulus begitu ya. Emang Ibu sepertinya kreatif sekali dalam menulis ini. Keren. Saya mau tanya Bu, tadi apa namanya terkait dengan per jurnal itu. Mungkin Ibu bisa infokan ke kami berapa waktu tercepat dari penyerahan abstrak ke apa namanya letter of acceptance itu Bu. Terima kasih Bu. Baik, Baik. langsung Bu. Hello, Oh, mohon maaf, Pak Noval. jeng. Nggak apa-apa, Nah, nggak apa-apa. oke, oke. Terima kasih, Pak Nova. Pak Didik, terima kasih banyak. Untuk per ini, dia tergantung dari tema ya. Kalau dari pengalaman saya itu, dari saya masukkan itu di bulan Oktober, kemudian keluarnya nanti di November, Pak. Jadi sekitar 1 tahun lebih. Karena tapi dia sistemnya masuk. Jadi ada kita kan buat akun ya, kemudian ada satu yang berikan masukan gitu ya, ngasih reviewernya itu. Terus kita perbaiki lagi. Jadi kita harus sering-sering melihat ada tidak reviewer yang ngasih masukan gitu. Dan itu ada 5 gitu. Setelah saya perbaiki, eh ada lagi satu lagi. Saya perbaiki lagi, keluar lagi reviewernya. Jadi reviewernya banyak, Pak Didik. Jadi emang harus sabar-sabar gitu ya. Jadi eh, jadi memang kalau sana tuh sistemnya kalau per itu harus cepat kita perbaiki gitu. Jadi kita memang harus sering mantau email. Jadi kalau saya kan Itu masuk proceeding ya Bu ya? hmm, enggak, kalau proceeding dia jurnal di Scopus. Oke. Hmm. Di Participatory Educational Research. Kalau Bapak Pak Didik bisa kalau bisa dicek di Scopus gitu ya di Simago ya. Nah, itu bisa kelihatan. Dan kalau misalnya Bapak ada tulisan, itu masukkan aja gitu. Karena nggak bayar. Jadi lumayan sih. Kalau menurut dokter nih saya minta saran Bu, kalau misalnya kami kejar waktu nih Bu, kan tadi kalau mau ujian akhir itu kan harus ada minimal letter of acceptance. Kalau kita mau kejar dapat LOA itu kira-kira lewat mana Bu? Kalau saya tidak em, tidak ada pengalaman ke sana, Pak. Kalau dari awal sih kalau nulis itu ya, jadi kalau mau ngejar sekarang nulis teman saya itu sekitar 7 bulan ya, 7 bulan ada tapi di Pakistan ya, nggak salah. Nah itu ada 7 bulan nanti mungkin informasinya saya kasih tahu Pak Novel kali di jurnal apa gitu. Tapi dia langsung terbit. Tapi agak mahal Pak di Sampai gitu. berapa itu Bu? Kalau ada bocoran? Kalau Ki kalau Q4 itu kalau Q4 kalau kita ya, kalau normalnya itu kan 3-4 juta, 5 juta gitu ya, 5 jutaan. Nah, kalau dia itu udah 11-12 gitu. Tapi kalau Q3 berarti ya Bu ya? Q4, nah, Oke, tapi, Q4 ya. tapi Pak Didik dia cepet, terhitung cepat sih ya kalau 7 bulan. Karena teman saya ini kan banyak apa mau harus selesai Agustus karena angkatan 2020 kan. Jadi mereka mencari yang seperti itu yang harus apa? Jalur jalur tol Bu ya. Iya, jalur tol. Harus LOA-nya harus keluar dulu gitu.
Semangat Pak Oke. Didi. Makasih Bu. Saya lihat tadi soalnya Ibu ilmunya kan biologi. Ternyata saya lihat kok disertasi apa namanya publikasinya banyak yang kayak self efficacy. Ternyata pendidikan. Jadi kebetulan saya juga kebetulan di pendidikan bahasa Inggris Bu. Jadi yang saya kebetulan ini disertasi mau naratif study kualitatif terkait dengan language learning strategy. Jadi menyentuh ke sana juga. Ya, mantap Pak. Kalau Makasih. pendidikan banyak Pak Didik. Kalau pendidikan itu tapi apa dia lama, harus nulisnya Hmm. sekitar setahun 2 tahun gitu. Memang dari awal. Cuma memang dia tidak langsung ini ya, tidak langsung ditolak gitu. Jadi lama menunggu ini masih submission, terus apa namanya in review, terus tapi lama sekali gitu. Makanya harus sabar-sabar. Baik, Bu. Makasih, Bu. Ya, Pak Didik, sama-sama. Oke, baik, siap. Selanjutnya, Bapak Ibu, silakan. Yang mau konsultasi gitu, atau lagi galau disertasinya, atau akan mau baru niat juga nggak masalah. Bisa sharing Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Atau yang udah mau ujian-ujian ini, silakan. Kemarin kan kita, narsum kita, eh, kayak di bawah naungan Kemenak nih, di bawah naungan Kementerian Ristek. Saya rasa bagus nih. Silakan Bapak Ibu. Oh ya, ini ada akhirnya. Ibu Waju, eh, Ibu mohon tips menaklukkan dos BIM, dosen pembimbing yang sangat ingin sempurna, perfeksionis, atau sangat teliti, Ibu. Nah, mohon tips dan triknya. Silakan Ibu. Ini Ya, Pak, ini Bu Wahyu ya? Bu Wahyu atau ya, kalau saya tahu apa yang mau saya sampaikan aja gitu. Eh, karena kalau sudah kita tahu apa yang mau kita sampaikan, misalnya kita mau tadi tuh ya, em, saya sudah lengkap datanya gitu. Jadi kalau dia mau itu mungkin dari awal saya belajar nih karakter dosen ini bagaimana. Jadi semester 1 tuh saya udah belajar gitu. Beliau ini orangnya seperti apa, nulisnya bagaimana, alurnya bagaimana gitu ya. Jadi em, bimbingan beliau, saya udah masuk ke bimbingan beliau karena udah dimasukkan juga di grupnya. Saya tanya kakak tingkat, jadi di sana itu Prof Hadi ini orangnya seperti apa ya? Promotor saya ini gimana orangnya? Jadi Ibu kan udah sering, udah ini ya, udah semester di atas ya saya gitu. Oh, jangan ini ya. Jadi saya udah belajar dari pengalaman kawan gitu. Saya tanya. Jadi kalau kamu datang ke sana
bawa data benar-benar, jadi jangan kosong pikiranmu, jadi harus benar-benar bisa menjawab apa yang ditanya. Kalau kamu satu kali ditanya, kamu nggak tahu, dua kali udah kamu disuruh datang lagi besoknya katanya gitu, belajar lagi. Nah, seperti itu. Jadi em, mungkin di awal saya pelajari karakter dosen saya itu promotor saya ya. Jadi em, dia yang karena beliau dosen-dosen kita juga ya selaku dosen maunya kan produktif kan. Nah, salah satu yang membuat kita senang adalah tulisan gitu, artikel. Nah, itu yang saya dosen, beliau juga dosen. Jadi saya tahu kalau mahasiswa saya gini, saya senang. Nah, itu saya ngambilnya di situ. Saya harus banyak tulisan nih. Jadi saat dia memang pertama kali yang ditanya beliau pada saat saya offline itu adalah, "Kamu sudah pernah nulis Scopus?" Katanya gitu. Tahun berapa? Sudah pernah, Prof. Tahun berapa? 2017 sebagai nulis pertama. Sudah itu tidak ada. H-indexmu berapa? Katanya. Satu, Prof. Oh, katanya gitu. Eh, udah tahun berapa kamu? Jadi kayak It's 20 hours. di apa ya? Kemana aja kamu selama ini gitu? Kenapa belum nulis-nulis? Nah, tahun berapa kamu diterima sebagai dosen? Kemudian belum sampai sekarang belum nulis. Nah, saat itu saya kayak, oh iya ya, alpa sekali saya tuh. Nah, saat itu saya belajar untuk ikutin gaya beliau ini gitu. Promotor saya yang suka begini-begini, dia memang perfect. Dan dia dekan lagi kan, jadi wah luar biasa juga, jamnya sedikit gitu meskipun sering di kampus, tapi rapat ini rapat itu dan saya punya waktu sedikit, dan waktu sedikit itu harus saya manfaatkan dengan benar-benar jawab pertanyaannya yang teori-teori itu saya harus sudah tahu gitu yang ditanyakannya, apalagi beliau orang transformative learning, jadi teori yang zaman dulu sampai zaman sekarang tuh kayaknya dia punya lah koneksinya gitu, koneksi antar teorinya gitu. Jadi saya harus belajar juga ini dasarnya apa, ini bagaimana. Jadi itu memang berat sekali. Nah, kalau saya ini kan lagi tips menaklukkan dosen itu adalah nulis. Jadi tunjukkan kalau kita memang mampu menulis gitu. Karena beliau secara kita tidak tahu, beliau melihat Google Scholar kita. Dan itu jadi ini kita ya kemarin misalnya, "Kamu udah keterima loh di ini, kamu nulis ini ya," katanya. Nah, itu tuh kayak wah, dosen saya tuh bangga lah sama saya gitu. Jadi kayaknya ayah, oh jadi saya tuh kayak terpacu lagi. Terserahlah beliau em, mau kapan mau ACC saya, karena beliau memang agak saklek kalau memberikan ACC gitu, agak lama sekali kata ini, dan itu memang terbukti sih. Nah, terserah, saya sampai mikir terserahlah kapan beliau mau nge-ACC, yang penting saya nulis aja nih, saya enggak ada beban beban dari prodi saya. Jadi ya saya tugas belajar, ya udahlah saya nulis aja nih apapun yang bisa saya lakukan seperti itu. Jadi ternyata setelah tulisan itu banyak keluar gitu, oh, beliau jadi wah, udahlah kamu sidang aja, kenapa katanya kayak gitu, ya udahlah seperti itu. Ibu, terima kasih. Gimana Ibu Wahyu? Ibu Wahyu, gimana? Aman atau ada respon? Oh ya, terima kasih katanya Bu Reni. Sama doakan Bu sebelum mau bimbingan, doakan Bu. Oh iya, itu tuh apa ya? Jadi kami tuh ada bimbingan bersama, jadi curhat ini. Kami tuh satu angkatan itu ada 3, ini udah selesai kami bertiga nih. Nah, dari UMM satu, bisa Bapak Ibu lihat di Pak Husamah namanya, wah luar biasa beliau. Terus Muhammad Saifi gitu ya di IAIN Biologi. Nah, di UIN ya, di UIN Malang, dan saya. Jadi dia Pak Husama ini selalu bilang, "Ren, jangan lupa apa kamu sholat," katanya, "malam ini." Jadi kayaknya sholat tuh benar-benar khusyuk kamu malam ini katanya. Jadi di grup tuh, "Besok giliranmu ya bimbingan." Nah, benar-benar tuh katanya gitu. Kayak ya udah kamu baca doa ini gitu, karena
Beliau memang orang pertama ya, jadi dia lulus 2,5 tahun, subhanallah. Jadi memang, tapi memang itu ya, dia sebelum kuliah juga udah high index Scopusnya udah tinggi, udah belasan gitu ya, udah puluhan atau belasan gitu. Jadi udah luar biasa. Jadi promotor itu udah ngelihat, ah kamu tuh gimana gini, udah enak ngomong pun dia udah ini ya, udah sangat ya. Dokter tuh cuma kayak memang mencari gelar saja, memang udah layak gitu jadi dokter kalau dilihat-lihat dari apa cara dia ngomong. Sampai sekarang beliau jadi memberikan apa ya, tetap diundang memberikan motivasi bagaimana cara menulis gitu. Jadi dia tetap digunakan oleh apa, diminta oleh promotor untuk memberikan eh, trik-trik gitulah kepada bimbingan adik-adik tingkat gitu sampai sekarang. Ya itu tadi ya, Pak Novel ya, harus berdoa. Itu harus intinya itu sih. Terima kasih. Nggih, nggih. Jalur langit sama jalur bumi. Ini ada dari Bapak Abdurrahim Stai Miftahul Huda. Bagaimana cara mengembangkan pertanyaan menjadi instrumen-instrumen sampai bisa menjawabnya? Silahkan. Ini. Baik, terima kasih Pak Abdul Rahim. Nah, kalau ini kita kan FGD, pertama ini adalah FGD. Nah, FGD itu kita mengundang yang praktisi universitas. Jadi instrumen saya ini begitu, instrumen saya. Jadi saya rencananya membuat instrumen TPACK. Nah, TPACK ini yang sudah banyak diteliti seperti ini. Jadi saya tuh jelaskan di sana. Kemudian setelah itu saya lihatkan yang ada berkembang di Indonesia. Yang sudah ada berkembang Indonesia itu namanya TPACK for Science Teacher Education. Jadi untuk orang-orang IPA, pendidikan IPA gitu, yang ada orang-orang UPI, Pak Arif gitu yang sudah mengembangkan. Dia kuliah di apa di Tokyo, di Jepang. Nah, saya sampaikan tuh ini nih poinnya, kalau di Indonesia ini begini-begini ini setuju tidak gitu. Jadi ada poinnya nih, saya tulis. Nah, saya ini ingin khususnya ada 2 yang saya kembangkan. Eh, saya menambah 2 aspek gitu, tapi beda dengan punya Pak Arif ini gitu ya. Nah, saya undang tuh beliau di situ juga. Kemudian saya sampaikan ini 2 aspek ini. Saya masukkan namanya bukan TPACK untuk guru IPA, tapi calon guru IPA, tapi calon guru biologi gitu. Nah, saya kan ngundang banyak nih eh, apa dari peneliti-peneliti, orang-orang yang pengembang instrumen ya. Nah, dan di situ saya dibantu yang tuh FGD itu dibantu oleh promotor. Nah, promotor itu di dalam memang dia tuh eh, benar-benar membantai istilahnya kita, tapi setelah FGD benar-benar subhanallah membantu sekali. Dia yang menjelaskan, beliau yang menjelaskan apa bimbingan saya ini mau meneliti ini. Jadi FGD itu saya cuma menyampaikan hasil dari analisis saya, ada item ini yang belum gitu. Jadi apakah ini disetujui gitu. Nah, sampai banyak tuh masukan kan, karena FGD juga, jadi banyak masukan dari peneliti-peneliti juga, orang biologi khususnya karena item saya orang biologi ya, item untuk pertanyaan itu tentang biologi. Jadi mereka tuh bilang, oh ada banyak sekali masukannya, jadi saya perbaiki lagi. Nah, di FGD itu saya sekali saja, karena untuk mengumpulkan orang yang sebanyak itu saya rasa tidak bisa kedua kali, jadi tidak saya coba lagi. Namun saya pakai email hasilnya, di-emailkan ke dosen-dosen FGD itu. Saya email, kemudian mereka balas, oke baik. Ada juga yang coretan-coretan. Nah, setelah itu saya masukkan ke Google Form. Setelah masuk ke Google Form, saya tulis tuh item-item pertanyaannya. Setelah itu saya sebarkan ke dosen-dosen tadi yang FGD itu. Kemudian saya minta bantuan dengan sangat kepada orang-orang ini, ahli-ahli expert ini, untuk mendistribusikan ke mahasiswa-mahasiswanya. Nah, setelah itu saya dapatlah tuh 855 orang.
mahasiswa biologi ya, calon guru biologi itu. Nah, dari situ baru saya hitung, oh ternyata ada item yang keluar. Nah, itu nanti Bapak Ibu belajar mungkin bisa sama-sama kita mengembangkan instrumen yang menggunakan AMOS. Jadi di situ ada CFA, IFA gitu ya. Nanti baru kita bagi lagi 50 responden ini untuk analisis deskriptifnya, kemudian CFA-nya 400-an, IFA-nya 400-an. Nah, dapatlah satu instrumen kita yang valid gitu. Panjang sih. Cuma karena bantuan dari banyak tadi ya orang-orang yang kita undang. Jadi saya ngundang tidak seluruh Indonesia sih, cuma saya tanya Prof, Prof siapa ya kita jadikan ini ya. Jadi beliau kan orang biologi ya, jadi dibantu dengan HPPBI juga gitu. Jadi Himpunan Biologi Indonesia. Jadi dari dibuat suratnya. Nah, itu sangat-sangat membantu karena kalau kita kerja sendiri kayaknya eh, tidak tidak cepat selesainya karena kan data itu kan perlu banyak orang yang harus mengisi dan itu harus se-Indonesia ya kalau kita ingin diterbitkan di Scopus. Berapa persen yang harus di Pulau Jawa, Pulau Bali dan lain sebagainya itu kan kita hitung lagi nanti gitu. Nah, karena hasil itulah jadi PER itu hasil salah satunya adalah instrumen saya yang saya kembangkan TPACK itulah yang masuk di PER di jurnal itu dan tanpa bayar dan cepat sekali ininya setahun aja udah udah terbit gitu ya. Mungkin itu ya Pak Abdurrahim nanti menarik sebenarnya ya untuk mengembangkan instrumen itu. Semangat Pak. Gimana Pak Abdurrahim? Ada respon? Pak Abdurrahim, apakah ada respon? Oh, ya, terima kasih, Ibu. Oke, Bapak Ibu, apakah ada lagi yang mau bertanya? Bapak Ibu, silakan. Silakan, Bapak Ibu. Apalagi yang linear-linear ini, yang pendidikan Bu Sumiati SPD MPD ini. Wah, Ya, selamat malam Pak Dr. Kurniawan dan juga selamat malam Bu Dr. Reni. Mohon izin tadi saya sempat mengikuti tadi dari pertengahan. Nah, pada saat saya ini tadi bergabung tadi saya melihat kalau Ibu Dr. Reni tadi menjelaskan terkait dengan artikel ya. Nah, karena saya juga sedang menyusun sekarang cuma masih agak bingung Bu terkait ini. Saya lihat tadi di punya Ibu tadi itu sepertinya Ibu fokus dulu ya Bu di artikel yang untuk Scopus itu, setelah itu baru lanjut di bab 4 dan 5 ya seperti itu. Terus terkait untuk bahan ini kan saya sudah punya bahan mentah seperti itu, tapi masih belum diolah untuk di bab 4 dengan bab 5-nya. Apakah itu bisa dimasukkan di atau kita buatkan di artikelnya? Mohon pencerahannya Bu, dan juga ini terkait FGD-nya Bu, karena kita sama-sama orang pendidikan juga. Di sini kan saya penelitiannya di sekolah-sekolah. Saya dari pendidikan sejarah. Nah, untuk FGD-nya itu apakah kalau tadi kan Ibu menjelaskan untuk FGD punya Ibu itu mengundang dosen-dosen, terus juga dengan melibatkan mahasiswa. Sedangkan punya saya ini penelitiannya di sekolah-sekolah seperti itu. Apakah saya mengundang untuk FGD itu kepala sekolah ataukah guru-guru dan juga siswa-siswa tersebut dilibatkan juga dalam FGD. Terima kasih Bu Redi, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Mohon pencerahannya. ya silakan.
Baik, terima kasih. Semangat Ibu. Pokoknya sebentar lagi tuh, selangkah lagi udah selesai tuh Bu. Semangat aja. Em, Penelitian saya ini gini Bu. Saya mengembangkan model. Terus model itu dengan instrumen yang sudah ada variabel 3 tadi, model itu saya kembangkan untuk calon guru. Nah, calon guru ini calon guru biologi. Kemudian model itu sebagai bekal calon guru biologi untuk menjadi guru di sekolah gitu. Nah, untuk menjadi guru di sekolah dan mata kuliah yang saya mahasiswa itu adalah mahasiswa pengajaran micro teaching. Nah, karena itu berhubungan dengan sekolah, jadi saya FGD-nya ke sekolah juga. Jadi apa gunanya kalau kita mengembangkan model, tapi model itu tidak diterima di sekolah gitu. Jadi saya juga mengundang FGD dengan guru-guru di sekolah. Guru-guru yang saya libatkan itu adalah guru-guru PSP, Program Sekolah Penggerak. Karena tahun 2020 itu baru PSP Angkatan 1. Di tahun 2020, Angkatan 1 ini adalah dia dapat yang namanya bos kinerja. Jadi dia dapat uang gitu untuk mengembangkan pembelajaran atau mengembangkan sekolah gitulah, di sekolah itu mengembangkan kinerja dan lain sebagainya, SDM dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu yang saya undang, yang saya libatkan adalah PSP tadi, jadi guru-guru IPA dan kepala sekolah. Nah, yang tadi yang diseminasi juga saya ngasih tahu waktu di FGD itu, saya ngasih tahu, Pak, saya penelitian tentang ini, tapi penelitiannya di universitas kepada calon guru. Tapi model ini adalah untuk bekal calon guru untuk mengajar di sekolah. Nah, kira-kira nih model yang saya kembangkan ini bermanfaat tidak ya di sekolah gitu? Diperlukan tidak? Nah, itu tuh dasarnya. Jadi mereka ngomong hasil wawancara, hasil FGD itulah yang menjadi dasar saya. Oh, ternyata ini penting nih untuk diteliti gitu. Jadi percuma kalau kita udah neliti tapi tidak dipakai gitu kan. Nah, ternyata sampai kegiatan-kegiatan sekarang aja sekolah masih pakai gitu, di guru-guru juga gitu. Nah itu. Jadi kalau yang diundang, kalau Ibu, mending yang tadi Bu, guru sejarah, kemudian penting, kemudian libatkan semua, tergantung ya Ibu mau ngambil siapa, cuma memang harus mengundang guru, kemudian kepala sekolah, kemudian kalau saya itu guru IPA kalau SMP, guru biologi kalau SMA, kemudian kepala sekolah, kemudian di sana itu ada, kalau program sekolah penggerak itu kan PSP itu ada yang profil itu Pak Bu, yang untuk mereka mengerjakan profil gitu ya. Jadi ada learning community-nya. Jadi komunitas belajar di sekolah itu. Nah, itu yang saya undang juga. Jadi ngundang itu pakai dana ya, karena saya LPDP. Jadi kalau dosen kebanyakan mereka minta, kalau kamu nulis masukkan nama saya, jangan dibayar gitu. Nah, kalau guru saya agak berat, enggak maksudnya saya mau memberikan dana, karena kalau semua tidak menerima dana nanti saya bingung untuk LPDP-nya, pembayaran untuk ininya gitu ya. Nah, kalau sekolah saya tergantung dari berapa dana yang saya sediakan, dan itulah yang menentukan berapa sekolah yang saya undang gitu. Nah, kemudian apa tadi ya pertanyaannya lagi? Ini terkait artikel Scopusnya, Bu. Saya lihat Iya. Scopus dulu, di Scopusnya, setelah itu baru melanjutkan, setelah selesai Scopus kan tadi baru Ibu melanjutkan ini bab berikutnya seperti itu. Iya, jadi saya tuh bukan hasil saya yang saya skopuskan, saya jadikan syarat untuk ujian. Jadi baru pengembangan instrumen.
Nah, dari awal setelah saya seminar, saya kan udah lakukan tuh pengembangan instrumen. Nah, itulah yang saya tulis untuk ini, untuk syarat saya. Karena kalau nunggu hasil, Bu, lama. Dan bimbingan, apalagi bimbingan saya dari luar satu ya, jadi ya Allah, nggak ada hal yang apa sakit lah gitu bimbingan dengan orang luar, Bu ya. Tapi alhamdulillah beliau welcome selalu. Nah, kalau Ibu mau cepat itu Ibu gambaran awal mau neliti apa, sistematik literatur review itu udah bisa jadi Scopus. Banyak sekali teman-teman saya yang nerima. Cuma saya kurang beruntung, Bu, tidak keterima di itu di apa di Scopus. SLR itu sangat ini sangat menjanjikan, Bu, untuk di Scopuskan. Jadi kalau untuk nulis hasil, nunggu hasil itu lama sekali gitu. Kalau Ibu sekarang kan ada data nih. Nah, data itu kira-kira ambil kalau dosen saya sih bilang jangan dipecah-pecah. Kalau kamu mau benar-benar bagus datamu ya eh, tapi lama ya, Bu ya, di Scopus gitu Q1 misalnya ambil semua data itu jadikan satu, kemudian apa dibuat gitu sebaik mungkin kita terbit di revisi itu. Tapi kalau Ibu pecah-pecah, nah itu kurang apa ya? eh, Sepertinya kurang menjual gitu, Bu. Kalau misalnya Bu Sumiati mau ya hasilnya harus harus dari satu 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 hasil yang apa kompleks gitu, Bu. Gimana Bu Sumiati? Iya Pak, sudah ini. Berarti ini ya Pak, misalkan ini kan saya sudah ada bahan mentah itu kan kita tunggu saja. Memang seperti kata Ibu kan, saya pikir kemarin itu saya jadikan dulu hasil ini, diolah dulu datanya. Setelah itu baru ini memang promotor saya juga menyarankan fokus dulu menulis, tapi maksudnya di sini apa yang saya tulis seperti itu. Masih agak bingung kemarin. Bahannya sudah ada gitu, tapi seperti kata Ibu, eh, dari data yang sudah ada itu sudah bisa kita olah seperti itu. Nah, ada lagi Bu yang mau saya tanyakan terkait ini Bu ya. Kalau punya Ibu kan membuat model. Saya itu terkait pengembangan untuk ini modul untuk bahan ajarnya. Nah, eh, ini kan untuk ahlinya itu biasanya memang dari dosen-dosen seperti itu, dari yang memang sudah doktor atau profesor seperti untuk yang ahli. Yang saya mau tanyakan, apakah bisa Bu kita libatkan guru terkait dengan modul tersebut, Bu? Oh iya, Bu. Maaf Pak, Silakan Bu, saya silakan Pak. langsung aja. Baik, Eh, Bu. ini respon lanjutan. Saran, iya. Nggak apa-apa. Kalau saran dari ini ya, promotor saya, sebaiknya Hmm, selalu melibatkan praktisi. Ya, karena praktisi yang tahu buku itu digunakan, gitu. Jadi saran saya memang 100% Ibu harus mengundang atau melibatkan guru. Karena beliau adalah praktisi yang tahu kondisi sekolah, di sekolah seperti apa. Jadi banyak sekali masukan. Nah, di kampus itu biasanya gini, kalau kampus saya ya sekedar sharing, kalau validasi kita mengundang guru dijadikan satu pertemuan gitu ya. Terus mahasiswa dengan model dengan produk-produknya itu mempresentasikan terus kita kasih. Jadi cepat validasinya langsung gitu kayak FGD tapi secara offline. Jadi mahasiswa yang validasi itu yang skripsi itu cepat gitu dapat masukan dan langsung dapat ininya. Nah, guru-guru itu memang sangat baik sekali meskipun kita melibatkan dosen penguji ya sebagai validator mahasiswa tersebut, tapi memang yang lebih banyak masukannya memang guru gitu, guru-guru ini karena memang luar biasa sih untuk apalagi kan bahan kita atau yang dikembangkan produk-produk itu kan digunakan oleh guru, Bu. Jadi memang harus mengundang guru sebagai praktisinya di lapangan gitu. Ini sih saran saja sih Bu ya, Bu Sumiati. Nah, kalau Ibu punya data tadi itu, Bu, saya nggak tahu siapa pembimbing Ibu, tapi Ibu bisa lihat gimana track record beliau. Beliau tuh apa senang tidak dengan
jika publikasinya yang judul-judulnya itu apakah memang luar biasa gitu, harus terbit di mana-mana gitu kan. Nah, karena Ibu pengen kalau dia orangnya yang luar biasa harus terbit Q1, ada loh dosen yang gitu. Saya nggak mau ya kalau nama saya di ini nggak biasa gitu ya. Nah, kalau misalnya promotor Ibu Q4 pun oke. Nah, Ibu belah data Ibu ini dari awal, meskipun Ibu lagi nyusun bab hasil dan pembahasan, Ibu tetap nulis. Kalau bisa udah Ibu udah selesai nulis ini dan Ibu pas datang coba-coba aja sambil gurau Prof misalnya. Ini saya coba-coba nih nulis nih gimana ya Prof? Apa bisa nggak ya Prof kalau kita coba-coba gitu? Jadi semoga saja ya, Bismillah aja Bu. Jadi semoga terbuka gitu pikiran, karena yang beliau apa ya, syarat kita lulus kan itu ya, nggak tahu lulusnya tapi memang syaratnya kalau di UM itu harus terbit di Scopus dan itu bukan book review. Kalau book review saya udah semester berapa udah selesai gitu. Nah, jadi curi-curi dulu di mana nih kira-kira yang bisa kita kembangkan gitu. Nah, promotor saya memang dia terserah lah mau Q1, Q2, Q3, Q4 pun oke, yang penting ada tulisan yang bagus gitu ya. Nah, dan itu saya rasa jadi keuntungan sih buat saya. Jadi saya nulis Sinta 2 pun diapresiasi oleh beliau gitu, Bu. Jadi kalau bisa Ibu juga nulis, Bu. Nulis aja hasilnya Ibu, terus coba-coba aja tuh masukkan di jurnal-jurnal yang kira-kira yang jangan top-top lah gitu, yang untuk syarat saja, Bu. Semangat, Bu. Iya Bu, kalau dari promotor memang nggak ada ini Bu, yang penting masuk aja, katanya yang penting bisa ujian cepat selesai. Cuma karena ini masih ragu gitu. Kita kan ada diskusi juga dengan teman-teman terkait ini untuk yang karena kita kan rata-rata pengembangan, terus juga model terkait dengan ahlinya ini, karena kemarin ada disarankan untuk yang guru itu biasanya kan kita memang dari ahli sejarahnya, terus dari karena punya saya sejarah lokal disuruh sejarah lokal, tapi kemarin ada masukan kata teman. Jadi kita ini berembuk ya, maksudnya ini apakah yang guru ini untuk datanya itu kita masukkan di disertasi atau hanya eh, untuk validasi aja, Bu? Eh, Begini Bu Dokter Reni, sekalian Bu, sekalian eh, nanti responnya, karena kita tinggal 5 menit, nggih. Sekalian pertanyaan terakhir yang ada di kolom chat, biar sekalian dijamak kayak gitu Ibu. Nah, ini eh, pertanyaannya dari Bapak Sarakara Kurdi. Mohon Bu sharing pengalaman Ibu saat promosi doktor, menjawab pertanyaan penguji, apa ada tanggapannya, dan tips-tips menghadapi promosi disertasi. Mohon sharing pengalamannya, Bu. Pertanyaan apa saja yang ditanyakan kira-kira oleh Dosbim, dan berapa kali bimbingan tiap Dosbim? Ini dari Pak Ian. Silakan Ibu sebagai apa ini pertanyaan pamungkas lah kayak gitu. Silakan Baik, Ibu. masih ke Bu Sumiati ya. Bu, kalau saran saya sih semakin banyak data itu semakin bagus gitu untuk pembahasan. Jadi kalau mau masukkan guru sebagai apa di hasil juga tidak apa-apa Bu. Kalau misalnya Ibu punya datanya, lebih baik lagi jika misalnya dibunyikan di sana, karena ekspor itu kan akan lebih baik jika ada salah satu itu praktisi yang tahu apakah isi dari modul kita ini memang digunakan gitu, bermanfaat atau tidak gitu. Nah, yang ekspor itu memang mengkaji teori lah segala macam, nah itu penting sekali gitu ya. Tapi digunakan tidak di lapangan itu praktisi yang tahu, dan banyak sekali pengalaman setelah sampai ke praktisi. Oh, ini udah ini bisa ada di PMM ini gitu, apa platform Merdeka Mengajar. Ini mah udah ada di platform Merdeka Mengajar, kenapa harus dikembangkan lagi? Udah ada nih ya kayak gitu.
guru, oh iya Kak, jadi kita cari hal, jadi kayak kemarin tuh mahasiswa itu eh, gurunya bilang, ada saya pernah baca ini di platform, jadi baru saya tahu kalau oh ternyata mahasiswa ini punya apa ya, kayak ngambil gitu dari PMM gitu kan, kakaknya itu guru. Jadi kalau PMM itu platform Merdeka Mengajar itu kan bisa diakses oleh guru atau seseorang eh, yang punya akun belajar ID gitu ya, email belajar ID. Nah, ternyata dia dapat dari sana gitu dan kita baru tahu. Nah, makanya Ibu mungkin untuk keabsahan tulisan mungkin bisa dicantumkan tentang guru ini sebagai praktisi di sekolah gitu untuk datanya. Itu ya Bu Sumiati ya. Kemudian itu saran saja sih Bu. Kembali ke apa masalah dan tujuan penelitian saja sih Bu. Iya, Bu. Baik, Terima kasih banyak. sama. Kemudian kalau pengalaman saya saat promosi dokter itu tantangannya banyak karena promotor saya bahasa bilingual ya. Beliau tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi saya harus ngomong satunya agak kurang apa, bukan kurang ya, maksudnya enggak terlalu welcome gitu dengan bahasa Inggris, promotor saya salah satunya. Kemudian promotor saya satunya tidak welcome dengan bahasa Indonesia. Jadi saat saya menjelaskan itu saya harus pakai bahasa Inggris juga, terus pakai bahasa Indonesia. Jadi jawabnya tuh ribet sekali menurut saya ya, karena eh, apa tekanan juga kalau ujian itu tekanan eh, apa wajah-wajah dosen tuh kayaknya gimana gitu ya, yang biasa kamu tenang aja gitu. Ya itu semua proses yang harus dilalui gitu ya. Nah, itu tantangannya kalau saya, tapi beda ya dengan Bapak Ibu semua. Pasti saya doakan semoga lebih mudah lagi dari yang saya alami. Kemudian menjawab pertanyaannya itu eh, bukan mengatakan tidak. Saya misalnya kan penguji ini benar-benar nguji ya. Jadi saya pernah baca ini, terus dari risetnya ini dia sudah mengatakan bahwa ini tidak, teori ini tidak sesuai gitu dengan ini. Gimana? Eh, apa kamu masih tetap melakukan ini? Kayak gitu ya, Mas. Dia ingin tahu kita mempertahankan apa tidak. Tapi saya cuma bilang ya saya memang terbatas untuk tulisan yang Bapak sebutkan itu tidak saya baca gitu. Tapi saya akan pelajari lagi gitu. Untuk saat ini saya tetap tetap punya data-data yang memperkuat gitu kan, karena saya melakukan FGD nih bersama ini dan semua ini menyetujui gitu, dan mereka waktu penguji saya yang dari luar itu dari UNY itu bilang oh iya iya kamu bagus untuk mempertahankan. Jadi kita tidak bilang em, apa ya kita menerima, jadi juga tidak juga bilang kita menolak gitu, tapi kita punya argumentasi sendiri gitu. Karena kalau kita bilang ya saya akan saya diskusikan lagi dengan promotor itu kayak kamu aja nggak siap gitu dengan eh, apa jawabanmu. Jadi waktu ujian itu kita tidak lagi bilang saya akan diskusikan ini dengan promotor, itu tidak lagi karena kamu sudah eh, siap gitu. Ini adalah hasil karya kamu, jadi tidak ada lagi istilah akan didiskusikan lagi. Kalau gitu kamu nggak usah ujian lagi ya gitu. Jadi benar-benar kita harus punya eh, ya, keberanian gitu untuk bilang ini dipakai gitu, dan saya ini eh, bermanfaat gitu. Nah, agak sulitnya memang karena riset saya ini memang harus juga bisa dipakai oleh promotor saya yang kedua di Thailand ya. Jadi saya juga memasukkan unsur Asianya di sana, dan itu juga dimasukkan ke ini karena Asia secara umum tidak masuk ke dalam Indonesia bukan apa ya, tidaklah Indonesia itu benar-benar orang Asianya itu apa ya Indonesia gitu. Jadi kenapa? Jadi itu yang banyak yang ditanyakan gitu. Tapi saya masih kekeh karena riset saya melibatkan orang luar dan dia punya punya apa pemikiran beliau yang saya gunakan di disertasi saya gitu. Jadi memang harus saya pakai. Pertanyaan apa saja yang ditanyakan dosen pembimbing saya bimbingan. Nah, ini tadi ya
banyak pertanyaannya, Pak Yan. Kalau ya tadi yang misalnya kamu mau meneliti apa itu di awal. Riset kamu ini di awal itu saya sudah ditolak. Judul kamu tidak sesuai dengan yang saya inginkan katanya gitu. Saya tidak expert di bidang yang tulisan apa judul yang kamu tulis katanya. Ya iyalah dalam pikiran saya karena saya tidak menulis Bapak saya tidak meminta beliau untuk jadi promotor kan dulu di sana itu kan boleh gitu memilih. Nah, saya minta kamu ubah kayak gitu judulnya. Kita nyusun dari awal. Itu di awal saya udah down itu. Saya harus ngulang lagi buat proposal ya. Kemudian saya coba belajar oh beliau ini seperti ini. Nah, saya kasih lagi disertasi proposalnya terus tanya eh, metode yang kamu gunakan apa. Seperti itulah biasa ya metodenya. Kemudian kenapa pakai metode itu, kemudian rancangannya bagaimana, berapa berapa banyak sampel. Nah, itu selalu dibantah kan. Mereka punya pemikiran yang wah juga kan dan tapi enaknya itu dia akan membantu. Kalau kita bilang nah apa tidak tahu, nah nanti saya cari lagi ya. Nanti baru beliau cari kasih bahannya. Tapi jangan bilang jangan menjawab yang kita tidak tahu gitu nanti kena. Jadi bagus kalau bilang saya tidak tahu Pak, nanti saya cari lagi gitu. Seperti itu Pak Yan. Jadi benar-benar kalau tak tahu bilang tak tahu gitu. Jangan jangan sok tahu gitu ya kalau beliau itu. Bimbingan ke dosen itu eh, saya intens Pak. Jadi hari Selasa dan hari Selasa itu selalu setiap hari Selasa gitu ya, kecuali beliau tidak ada tidak ada waktu. Tapi karena saya tunjuk hari Selasa, karena memang hari Selasa itu beliau selalu ada gitu waktunya gitu. Meskipun waktu malam sore gitu, kadang habis maghrib gitu boleh sama beliau. Waktu online juga karena dekan ya, jadi habis maghrib saya masih dengan teman-teman itu masih bimbingan sama beliau. Nah, yang ditanya adalah kamu riset kamu apa yang harus kamu apa gapnya apa, kemudian dasar teori kamu nulis ini apa gitu. Nah itu yang harus mungkin Pak Ian lengkapi di awal gitu. Teori yang mendukung ya. Eh, Theoretical frameworknya itu harus di luar kepala kita gitu. Kenapa kita meneliti ini? Karena nanti kan kalau kita teori-teori itu kan kalau bagi kita orang pendidikan kan memang penting ya. Di Emang pertanyaan sih tergantung sih Pak dari dosen-dosennya. Banyak sih Pak ya, nanti kita sharing lagi lah Pak Yan ya. Terima kasih, itu aja. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Baik, mungkin yang terakhir Bu, closing statement dari segala apa hal-hal yang kita diskusikan malam ini Bu, sekaligus mungkin motivasi buat kita semua lah kayak gitu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Ini kita ditemani kembang api nih ya, lagi cap gome kalau di Pontianak ini. Lagi banyak naganya nih. Ini apa? Untuk Bapak Ibu saya masih belajar gitu ya. Bapak Ibu masih sampai sekarang saya masih belajar menulis. Cuma yang saya pegang sampai sekarang adalah statement promotor saya bahwa sepintar apapun kamu, sepaham apapun ilmu kamu, apa setinggi apapun yang kamu baca, setinggi apapun ilmu yang sudah kamu punya, terus sebanyak apapun bahan yang sudah kamu baca, tapi kalau saran promotormu bilang A, ikuti saja gitu. Jadi meskipun itu terkadang enggak lah kayak gini, tapi ada masa nanti dia bilang, oh iya ya, kemarin itu saya agak keliru ya gitu. Nah, biarkan beliau yang ini karena beliau adalah orang yang sudah dipercaya dan itu kalau buat saya ya, saya kembali lagi bahwa dia ditunjuk sebagai promotor itu ada campur pasti udah kuasa Allah ya, kuasa Tuhan gitu ya. Jadi ada eh,
memang itu jalan kita gitu. Terus promotor saya juga bilang, tulis apa yang kamu baca. Nah, itu. Jadi kenapa saya suka menulis, ya setiap saya baca, saya tulis. Dan setiap 1 minggu usahakan ada 3 jurnal internasional yang kamu baca. Jangan lupa bawa senjata kamu selaku dosen selama dimanapun kamu berada gitu ya, saat kamu di luar. Nah, senjata itu adalah pulpen dengan buku kan kalau kita, jadi ditulis gitu. Seperti itu saja sih kalau saya pribadi gitu ya, Bapak Ibu, mohon maaf jika ini cuma sekedar sharing pengalaman saya. Semoga yang berat-berat tidak terjadi ke ibu-ibu, bapak-bapak. Semoga dipermudah dan kita bisa kolaborasi, semoga ya Pak Novel, ya, melalui APSK ini kita saling memperkuat silaturahim, kolaborasi kita semakin terjalin dengan baik untuk kedepannya. Mungkin hanya itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Untuk kontaknya mungkin Pak Novel yang tahu ya, bisa di-sharing, dan kita semoga nanti Pak Novel bisa menjembatani kita nih ya untuk punya satu grup gitu ya, riset mungkin buat apa gitu ya, riset bersama gitu. Terima kasih Bapak Ibu, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Novel. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penghujung kita Bapak Ibu. Luar biasa emang disertasi ini, karena dia di ujung ya, sangat luar biasa. Mengasah mental, kadang mau bimbingan tuh langsung digojlok. Udah nulis berapa gitu. Berapa jurnal yang sudah dibaca, ingat memang luar biasa. Terus spiritual juga Bapak Ibu, tadi yang disampaikan oleh Bu Dokter ini juga penting, dan dompet juga luar biasa menguras itu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, APSK akan menemani sampai Bapak Ibu moksa, terbebas dari penderitaan itu sendiri Bapak Ibu. Mungkin yang terakhir, izin untuk kami dokumentasi Bapak Ibu, itu press release kami. Bisa on cam kamera dulu Bapak Ibu. Langsung didoakan oleh Bu Dokter Reni. Diaminkan. Wajahnya serius-serius Bu Dokter Reni. Ya, izin saya ambil gambarnya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Satu kali lagi bebas Bapak Ibu, biar nggak terlalu tegang, biar rileks. 1, 2, 3. Ya, itulah kelas pada malam kali ini. Saya rasa APSK akan menemani Bapak Ibu, suka maupun duka Bapak Ibu. Jangan khawatir. Kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih Bu Dr. Reni dan semua peserta. Terima kasih Bu Reni, terima kasih Pak Novel. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Reni. Terima kasih. Maaf, Bu Dokter. Izin, Lel.